Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Anak Teknik dengan saya Sandi. Hari ini saya akan bercerita tentang analisis struktur. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai perhitungan defleksi dengan metode geometri. Untuk hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan defleksi dengan metode energi. Yang pertama yaitu metode virtual load atau unit load, atau juga disebut dengan metode kerja maya. Jika metode geometri yang telah dibahas sebelumnya hanya terbatas digunakan pada struktur balok, untuk metode energi ini dapat digunakan untuk struktur rangka batang atau truss, balok, dan rangka. Pembahasan mengenai perhitungan defleksi dengan metode virtual load akan saya bahas dalam 3 bagian, yaitu teori dan konsep, tahapan pengerjaan, dan contoh perhitungan. Pertama, saya akan membahas mengenai konsep yang digunakan dalam metode energi. Metode energi didasarkan pada prinsip konservasi energi yang menyatakan kerja akibat gaya luar yang bekerja pada struktur sama dengan kerja akibat gaya dalam atau energi regangan yang terbentuk saat struktur melentut. Secara sederhana, kerja dapat didefinisikan sebagai gaya dikali dengan perpindahan. Untuk aplikasinya dalam metode virtual work atau unit load, kerja luar didefinisikan menjadi gaya eksternal virtual dikali dengan perpindahan eksternal asli. Dan kerja dalam didefinisikan menjadi gaya dalam virtual dikali dengan perpindahan internal asli. Jika kita berikan gaya eksternal pada struktur, maka gaya eksternal tersebut akan mengakibatkan gaya internal di sepanjang struktur. Kemudian akibat gaya eksternal akan mengakibatkan perpindahan eksternal. Dan akibat gaya internal akan mengakibatkan perpindahan internal. Jadi, untuk metode virtual load ini, kita mempunyai 2 struktur, yaitu sistem struktur dengan beban asli dan sistem struktur dengan beban virtual. Dikatakan virtual karena beban ini sebenarnya bukan merupakan bagian dari beban asli. Kedua sistem ini akan saya sampaikan lebih lanjut di bagian selanjutnya. Di bagian ini saya akan menguraikan persamaan yang digunakan dalam metode virtual load. Kita mempunyai persamaan sigma P aksen dikali dengan delta besar sama dengan sigma U kecil dikali delta kecil. Dalam metode virtual load ini, beban virtual P aksen diambil sama dengan 1. Digunakan P aksen sama dengan 1 adalah untuk mempermudah perhitungan, di mana sisi sebelah kiri hanya tersisa delta besar yang ingin dicari. Perlu diingat bahwa gaya eksternal virtual P aksen bekerja sesuai dengan arah delta besar. Sekarang saya akan menguraikan bagian kanan dari persamaan ini, yaitu sigma U dikali dengan delta kecil. Pertama, untuk struktur rangka batang atau truss. Gaya internal virtual U dituliskan menjadi N kecil, dan delta kecil diuraikan menjadi NL per AE. NL per AE adalah deformasi batang akibat gaya aksial N yang dipelajari dalam topik mekanika bahan. Sehingga persamaan virtual work untuk rangka batang dituliskan menjadi 1 kali delta sama dengan sigma N kali N besar kali L per AE. Selanjutnya untuk struktur balok dan rangka. Karena balok dan rangka merupakan struktur yang menerus dan kontinu, maka simbol sigma dituliskan menjadi bentuk integral untuk sepanjang bentang struktur. Gaya internal virtual U dituliskan menjadi M kecil, dan delta kecil dituliskan menjadi M per EI dx, yang diperoleh dari hubungan d theta sama dengan M per EI dx. Perbedaan struktur rangka batang dengan struktur balok dan rangka adalah pada rangka batang, gaya dalam dominan yang menyebabkan perpindahan struktur adalah gaya dalam aksial, sedangkan untuk balok dan rangka adalah momen. Persamaan virtual work untuk balok dan rangka dituliskan menjadi 1 kali delta sama dengan integral dari 0 ke L mm per EI dx. Atau jika yang ingin dicari adalah slope atau rotasi, maka persamaannya adalah 1 kali theta sama dengan integral dari 0 ke L m theta m per EI dx. Selain akibat beban luar, untuk struktur rangka batang, perpindahan juga dapat terjadi akibat perubahan temperatur dan kesalahan fabrikasi. Untuk perubahan temperatur dihitung dengan 1 kali delta sama dengan sigma N dikali koefisien termal dikali perubahan temperatur dikali dengan panjang batang awal. Dan untuk kesalahan fabrikasi
dihitung dengan 1 kali delta sama dengan sigma N dikali selisih atau perubahan panjang batang. Apakah lebih pendek atau lebih panjang dari yang seharusnya? Jika saya rangkum, persamaan utama yang akan kita gunakan untuk menghitung defleksi dengan metode virtual wall ini adalah sebagai berikut. Untuk truss, persamaannya adalah 1 kali delta sama dengan sigma NNL per AE. Delta adalah perpindahan yang ingin dicari, N kecil adalah gaya aksial akibat beban virtual, kemudian N besar adalah gaya aksial akibat beban asli. Untuk balok dan rangka, persamaannya adalah 1 kali delta sama dengan integral dari 0 ke L mm per EIDH untuk mencari perpindahan, dan 1 kali theta sama dengan integral dari 0 ke L m theta m per EIDH untuk mencari rotasi. M kecil adalah momen internal akibat beban virtual, dan M besar adalah momen internal akibat beban asli. Perlu diperhatikan di sini bahwa untuk truss digunakan properti penampang A yaitu luas penampak, karena gaya yang dipertimbangkan adalah gaya aksial. Sedangkan untuk balok dan rangka digunakan I yaitu momen inersia, karena yang dipertimbangkan adalah momen. Sekarang kita akan melihat cara menggunakan persamaannya. Untuk rangka batang, misal kita mempunyai struktur truss seperti pada gambar dengan beban P1, P2, dan P3. Akibat beban ini, kita dapat menghitung gaya dalam aksial N besar berdasarkan materi statika. Kemudian kita akan mencari perpindahan di titik ini. Sehingga kita berikan beban virtual satu satuan di titik ini sesuai dengan arah perpindahan yang ingin dicari. Lalu akibat beban virtual ini kita bisa menghitung gaya dalam aksial N kecil. Selanjutnya, dengan semua variabel diketahui, kita bisa menghitung delta perpindahannya. Untuk balok dan rangka juga serupa, kita mempunyai frame dengan beban P1, P2, dan P3. Kita bisa menghitung momen internal M besar berdasarkan materi statika. Kemudian kita ingin mencari perpindahan horizontal di titik ini. Sehingga kita berikan beban virtual di titik ini sebesar satu satuan. Akibat beban virtual ini kita bisa menghitung M kecil. Jika yang ingin dicari adalah slope atau rotasi di titik ini, maka kita berikan beban virtual berupa beban momen satu satuan. Dan kita bisa menghitung momen internal M theta akibat momen virtual ini. Mengenai tanda dan arah, jika hasil hitungan delta yang kita peroleh bertanda positif, maka defleksinya sesuai dengan arah beban virtual satu satuan. Sebaliknya, jika hasil hitungan yang kita peroleh negatif, maka defleksinya yang terjadi adalah berlawanan dengan arah beban virtual yang kita berikan. Selanjutnya, saya akan merangkum perhitungan defleksi dengan metode virtual wall atau unit load ini dalam bentuk tahapan atau langkah-langkah perhitungan. Pertama, untuk rangka batang, kita hitung dulu gaya dalam aksial N akibat beban asli. Kemudian kita berikan beban satu satuan pada join yang ingin dicari perpindahannya. Beban virtual diberikan pada arah perpindahan yang ingin dicari, bisa berupa perpindahan horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, kita hitung gaya aksial N kecil yang terjadi akibat beban virtualnya saja, tanpa beban asli. Terakhir, kita hitung defleksinya berdasarkan persamaan virtual work. Untuk balok dan rangka, pertama hitung momen internal M besar akibat beban asli. Kemudian kita berikan beban virtual satu satuan pada titik yang ingin dicari defleksinya. Beban virtual dapat berupa gaya terpusat jika ingin dicari perpindahan, ataupun beban momen jika ingin mencari rotasi. Selanjutnya, hitung momen internal M kecil yang terjadi akibat beban virtual saja. Terakhir, kita bisa hitung defleksinya berdasarkan persamaan virtual work. Sekarang saya akan membahas contoh perhitungan defleksi dengan metode virtual work. Di sini terdapat struktur rangka batang atau truss, seperti pada gambar, dan juga struktur rangka atau frame. Di sini teman kita Yanto akan menganalisis kedua struktur ini untuk digunakan sebagai atap. Yang pertama untuk struktur rangka batang, dan kemudian akan dilakukan analisis untuk struktur rangka atau frame. Contoh yang pertama adalah untuk rangka batang, dimensi struktur dan bebannya adalah sebagai berikut. Dan kita ingin menghitung perpindahan vertikal di titik A. Pertama, hitung gaya aksial setiap batang akibat beban asli.
dengan hitung dulu reaksi perletakannya. Kemudian hitung gaya aksial setiap batang dengan cara titik kumpul atau irisan, yang telah dibahas di materi statika. Di sini tanda positif menandakan batang mengalami tarik dan tanda negatif berarti batang mengalami tekan. Selanjutnya kita berikan beban virtual pada join yang ingin dicari defleksinya. Karena kita ingin mencari perpindahan vertikal di titik A, maka pada titik A kita berikan beban virtual gaya terpusat dengan arah ke bawah. Kemudian kita hitung gaya aksial setiap batang akibat beban virtual saja. Terakhir kita hitung defleksinya berdasarkan persamaan virtual work. Ini adalah persamaannya, dan untuk mempermudah perhitungan saya akan menghitung dengan menggunakan tabel. Struktur teras ini terdiri dari 7 batang. Gaya internal N kecil akibat beban virtual telah kita hitung. Kemudian gaya eksternal N besar akibat beban asli, dan panjang batang. Dari gambar diketahui bahwa batang yang orientasinya horizontal memiliki panjang 4 meter, dan yang vertikal memiliki panjang 3 meter, dan yang diagonal memiliki panjang 5 meter. Selanjutnya kita hitung N kecil dikali N besar dikali L untuk masing-masing, dan dijumlahkan untuk semua batang. Dengan ini kita memperoleh perpindahan vertikal di titik A adalah 29,25 per AE. Dan arahnya ke bawah, karena pada tahap B kita memberikan beban virtual dengan arah ke bawah. Untuk contoh yang kedua berupa struktur rangka, struktur dan bebannya adalah sebagai berikut. Dan kita ingin mencari perpindahan dan rotasi di titik B. Pertama kita hitung momen internal akibat beban asli dengan menghitung reaksi perletakannya dulu. Sigma horizontal sama dengan 0, yaitu 1 kN dikali dengan panjang AB 5 meter dikali 3/5 untuk memperoleh proyeksi horizontal dari beban merata yang miring ini sesuai ilustrasi berikut, dan kita peroleh RDH. Sigma momen di titik D sama dengan 0, yaitu RA dikali 8 ditambah 1 kali 5 kali 3/5 dikali 1,5, kemudian dikurangi dengan 1 dikali 5 kali 4/5 dikali 6, dan dikurang 2,5 kali 1,5 sama dengan 0, dan kita peroleh reaksi perletakan di A. Sigma vertikal sama dengan 0, kita peroleh RTV. Selanjutnya kita bisa tuliskan persamaan momen internal ini untuk masing-masing segmen bentang. Di sini saya akan mendefinisikan koordinat arahnya, yaitu bentang AB S1 sesuai gambar, untuk bentang BC S2, dan untuk bentang CD S3. Pertama untuk bentang AB kita potong bagian segmennya, dan muncul gaya geser dan momen. Di bagian ini kita hanya akan menghitung momennya. Untuk S1 dari 0 sampai 5 meter kita bisa tuliskan persamaan M1. Selanjutnya untuk bentang BC, free body diagramnya adalah seperti ini, dan diperoleh M2. Selanjutnya untuk bentang CD dibagi menjadi 2 bagian, untuk S3 dari 0 sampai 1,5 meter, dan untuk S3 dari 1,5 meter sampai dengan 3 meter. Kemudian kita berikan beban virtual pada titik yang ingin dicari defleksinya. Di sini kita ingin mencari defleksi di titik B. Untuk perpindahan horizontal di titik B, kita berikan gaya terpusat virtual dengan arah ke kanan. Untuk perpindahan vertikal, kita berikan gaya terpusat satu satuan dengan arah ke atas. Dan untuk rotasi, kita berikan momen dengan arah berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita hitung momen internal akibat beban virtual untuk masing-masing. Ini untuk perpindahan horizontal, untuk bentang AB, untuk bentang BC, dan untuk bentang CD. Ini untuk mencari perpindahan vertikal, dan momen internalnya adalah sebagai berikut untuk bentang AB, untuk bentang BC, dan untuk bentang CD. Dan ini untuk mencari rotasi, untuk bentang AB diperoleh M theta 1, kemudian untuk bentang BC diperoleh M theta 2, dan untuk bentang CD diperoleh M theta 3. Terakhir kita bisa menghitung perpindahannya. Ini adalah persamaannya. Karena struktur kita terdiri dari 3 segmen, maka integralnya kita bisa menjadi 3 bagian untuk bentang AB dengan koordinat S1, bentang BC dengan koordinat S2, dan bentang CD dengan koordinat S3. Kemudian kita substitusikan untuk masing-masing variabel dan kita operasikan integralnya.
diperoleh delta BH. Lakukan perhitungan yang sama untuk mencari perpindahan vertikal delta BV. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk mencari rotasi dan diperoleh theta B. Di sini kita lihat hasil hitungan yang kita peroleh untuk perpindahan horizontal, vertikal, dan rotasi. Kita memperoleh delta BH bertanda positif, berarti arah perpindahannya sesuai dengan arah beban virtual yaitu ke kanan. Kemudian untuk delta BV juga positif, berarti arahnya ke atas, dan untuk theta B juga positif sehingga arahnya berlawanan arah jarum jam. Di sini contoh yang kedua telah berhasil kita selesaikan, dan jika ingin melihat defleksi strukturnya secara keseluruhan, kira-kira adalah seperti ini. Sekian materi perhitungan defleksi dengan metode virtual wall atau unit load yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.